setelah era reformasi, sebelum era reformasi itu ada dua fungsi ABRI, dua fungsi TNI, tapi setelah TNI itu berhasil kita eliminir, ya, menjadi ke barak kembali, dan dua fungsi TNI kita cabut. Tapi justru yang terjadi sekarang adalah the rise of Polri. Itu yang menggantikan posisi dua fungsi TNI, dan itu berbahaya sekali. Jadi apa yang tertera di dalam riset Jacqueline Becker itu menjadi kenyataan, bahwa kalau kita tidak waspada, maka sebenarnya yang akan terjadi bukan dua fungsi TNI, tapi the rise of Polri. Dan itu sudah terkonfirmasi lewat adanya Parcok, Partai Coklat, yang selama ini membuat kegaduhan di negeri ini. Konsolidasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kemudian melawan penguasa yang sudah kawin dengan oligarki cukup lama, sehingga kemudian rakyat itu merasa lemah di hadapan penguasa. Nah, berikutnya kami persilakan kepada Pak Abraham Samad, bagaimana kemudian kita bisa melakukan konsolidasi secara masif, konsolidasi secara benar menghadapi situasi dan kondisi yang tidak pasti. Yang pasti itu rakyat menderita. Lalu bagaimana kemudian kita bisa keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benerang. Silakan Pak. Oke, terima kasih moderator. Singkat saja karena waktunya sudah mau habis. Saya cuma coba menanggapi ada 3 ya sisi kegelapan yang hari ini kita diskusikan. Pertama, mengenai perlu tidaknya kita adili Jokowi, dan kita sepakat semua di ruangan ini dari seluruh pembicara dan teman-teman mahasiswa bahwa tidak ada kata lain Jokowi harus diadili. Kemudian apakah memang secara hukum Pak Jokowi itu pantas dan sudah bisa diadili? Saya sendiri sudah memeriksa beberapa perkaranya, makanya kemarin kita sudah sampaikan sama Pak Yasin. Sebelumnya, sebelum PIK, itu kalau kita lihat, kita coba telaah kasus-kasusnya, Jokowi sudah sangat layak. Sekali lagi, Jokowi sudah sangat layak untuk diajukan ke persidangan. Ya, 1. Kemudian yang kedua, Mbak Oki tadi cukup menggetarkan kita revolusi Fufu Fafa. Apa maksud revolusi Fufu Fafa? Terkandung di dalamnya bahwa seperti yang disampaikan Roy Suryo, semua perilaku ya, yang dilakukan Gibran itu adalah masuk kategori perbuatan tercela sebenarnya. Dan ini salah satu indikator untuk bisa memaksulkan wakil presiden. Karena kalau kita memakai indikator pelanggaran hukum, maka itu akan sulit kita buktikan pelanggaran hukum yang dilakukan Gibran. Tapi ada satu jalan yang paling pintas yang kita bisa tempuh untuk memaksulkan Gibran adalah perbuatan tercela. Salah satu indikator perbuatan tercela seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo ya. Perilaku yang amoral itu perbuatan tercela sebenarnya. Sehingga secara hukum Gibran itu sudah patut dan layak untuk dimaksulkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara memaksulkan? Ini panjang perjalanannya. Tapi saya pikir ini tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Kita masih ingat tahun 98 ketika Soeharto begitu kuat, kita selalu bilang, bisa nggak ya Soeharto itu dijatuhkan, diturunkan, padahal dia memegang semua kendali-kendali kekuasaan.
termasuk TNI pada saat itu. Tapi karena ada desakan yang kuat, ada sebuah revolusi, ya, Mbak Oki tadi sudah menawarkan ada sebuah revolusi yang kuat, konsolidasi, dan itu terus menerus dilakukan tanpa henti-hentinya. Saya yakin kita bisa mendorong DPR untuk melakukan pemaksulan terhadap Gibran. Dan itu sudah terjadi di negara tetangga kita di Filipina. Jadi mudah-mudahan di Filipina itu menginspirasi bagi kita semua bahwa akan menyusul kita yang akan memaksulkan Gibran. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya energi masih kuat untuk terus-menerus mendorong, ya, agar supaya DPR bisa berubah dan mau menyadarkan dirinya kembali bahwa ada persoalan yang serius. Persoalan yang serius itu adalah ada perbuatan tercela yang dilakukan mantan presiden. Ada perbuatan tercela yang dilakukan wakil presiden yang tidak bisa ditolerir secara moral. Dan oleh karena itu dia layak untuk dimaksulkan. Itu dua. Dan yang ketiga, menarik tadi apa yang disampaikan teman kita mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa, ada ketakutan yang saya tangkap, ya, ada ketakutan di pemerintahan rejim Prabowo ini kembalinya dui fungsi ABRI. Ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tapi lebih jauh daripada itu sebenarnya kalau saya lihat, bukan dui fungsi TNI yang sekarang kita harus khawatirkan. Kalau Anda nanti boleh googling, ada sebuah riset, ya, disertasi dari Jacqueline Baker, yaitu judulnya The Rise of Polri di London School Economics. Itu dia menjelaskan, ya, hasil penelitiannya bahwa yang terjadi di Indonesia setelah era reformasi, sebelum era reformasi itu ada dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI, tapi setelah TNI itu berhasil kita eliminir, ya, menjadi kebarak kembali, dan dui fungsi TNI ini kita cabut. Tapi justru yang terjadi sekarang adalah the rise of Polri. Itu yang menggantikan posisi dui fungsi TNI, dan itu berbahaya sekali. Kenapa berbahaya sekali? Bayangkan, polisi itu ada di mana-mana. Di seluruh jabatan-jabatan sipil itu ada polisi. Bahkan jabatan-jabatan sosial itu juga ada polisi. Hampir di seluruh kementerian itu irjennya polisi. Jadi apa yang tertera di dalam riset Jacqueline Baker itu menjadi kenyataan. Bahwa kalau kita tidak waspada, maka sebenarnya yang akan terjadi bukan dui fungsi TNI, tapi the rise of Polri. Dan itu sudah terkonfirmasi lewat adanya Parcok, Partai Coklat, yang selama ini membuat kegaduhan di negeri ini. Oleh karena itu sekali lagi, untuk menutup forum ini, sekali lagi saya ingin kembali mengetuk kesadaran kita. Saya meminjam istilahnya Mbak Oki, mengetuk kesadaran kita agar supaya kita tetap tersadar, ya. Kita tidak terhipnotis, ya, tidak terlalu lama melamun dan berdiam diri melihat kenyataan yang begitu pahit di depan kita. Marilah kita bangkit kembali bersama dengan bergandengan tangan, menerangkan kembali Indonesia yang begitu gelap agar dia tidak gelap gulita, dan itu ada di tangan kita semua. Tinggal pilihan apakah kita mau melakukan atau tidak. Dan alhamdulillah di kampus ini saya pikir ini menjadi momen bahwa kita akan melakukan sesuatu yang mungkin seperti tadi yang disampaikan Mbak Oki, sebuah sebuah people power, sebuah revolusi. Jadi ketika kita menggunakan kata revolusi, kita nggak usah terlalu khawatir lah bahwa revolusi itu harus berdarah-darah. Banyak di negara-negara itu ada contoh revolusi yang tidak harus berdarah, tapi berhasil menumbangkan pemerintahan yang zalim, berhasil melakukan sebuah perubahan yang besar, perubahan yang fundamental yang mengarah kepada perbaikan di sebuah negara. Saya pikir untuk sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan para narasumber yang tidak saya sebut satu persatu, tapi adalah pribadi-pribadi yang luar biasa berjuang untuk mengingatkan bangsa Indonesia, maksudnya supaya tidak terkena musibah kegelapan. Tapi sampai hari ini kekuatan yang ada pada bapak-bapak yang kita banggakan ini dan ibu-ibu termasuk Bu Oki itu belum berhasil, dan saya kira ini artinya meminta kepada kita, mengharuskan kepada kita
untuk kita bekerja lebih jaringan kita buat, kita bentuk. Menurut saya tindak lanjut dari pemikiran-pemikiran yang sangat teoritik, ada data, ada fakta dan sebagainya, itu masih kalah dengan jaringan buzzer. Nah, oleh karena itu perlu diidentifikasi masalah-masalahnya, dan termasuk tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, terakhir oleh Pak Yasin, identifikasi masalah korupsi apa, identifikasi masalah perusakan sistem ketatanegaraan apa, terus harus kita lakukan dan mahasiswa harus berkontribusi. Kebetulan saya dan Pak Rahmat mengajar hukum parpol dan pemilu, yang saya selalu meminta mahasiswa agar menginventarisir masalah-masalah yang merusak negara kita menjadi negara yang sempurna, sempurna bobroknya, sempurna rusaknya. Dan oleh karena itu saya berharap mahasiswa pulang dari sini itu menginventarisir apa yang belum disampaikan atau yang selama ini masih terlupakan. Termasuk dalamnya adalah apa yang ditemukan oleh Profesor M. Nuh, mantan Mendikbud, tentang penggunaan dana anggaran pendidikan 50% dipakai untuk anggaran desa. Saya kira secara bodon tidak pakai korupsi saja itu sudah salah. Kalau orang daerah itu di penjara itu Pak. Teman-teman saya itu belum tentu korupsi masuk penjara juga, karena memang dia menyalahkan penggunaan anggaran secara ilegal. Dan yang satu ini memang tidak bisa dipenjarakan karena masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang saya kira supranatural. Tadi Pak Eros menyebut, demikian juga Pak Sori Suryo sedikit menyebut itu, karena dua-duanya itu punya basic kultural yang kuat ya. Kalau Al-Quran menyebut itu kan kekuatan pemerintahan yang begitu menindas terdiri dari 4 komponen. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun, dan ada tukang sihir. Ini yang tidak pernah dibahas. Saya kira tukang sihir ini harus diungkap. Masa orang Indonesia ini tukang sihir hanya pro kepada kekuasaan? Mesti ada tukang sihir yang tidak pro pada kekuasaan. Nah, ini orang-orang keraton itu paham itu. Orang-orang keraton paham. Saya yakin Pak Roy juga paham. Pak Eros juga mungkin paham, insyaallah. Itu harus diungkap, karena mengapa orang-orang itu diam saja selama 10 tahun? Pasti itu ada sesuatunya. Mengapa kalau di tepi laut, menghadapi bebek, menghadapi apa itu tidak mau difoto bersama orang lain? Itu ada bagian-bagian misteri itu. Di negara kita dipimpin dengan misterius yang sangat gelap, jadi masa memilih Indonesia gelap itu judul yang paling pas. Karena di bawah kekuasaan misterius, ya misterius itu kan pasti gelap. Nah, kekuasaan itu bagaimana cara dia memperolehnya, maka begitulah dia akan memperlakukannya. Kalau diperoleh dengan kekuasaan yang otoriter, apalagi yang misterius, maka dia akan memperlakukan otoritarianisme dan kemisteriusan itu demikian rupa. Yang paling kasat mata saja itu tidak bisa diapa-apakan. Dan dengan segala hormat, mengabaikan segala macam mungkin kelemahan dan kritiknya kepada Ibu Megawati, beliau berani menentang 3 periode. Memang ada yang mengatakan itu bukan ide Pak Jokowi, tapi ada seorang profesor bilang sama saya, itu bohong. Semua pikiran-pikiran gelap itu datangnya dari beliau. Dan beliau yang mengatakan ini adalah pendukung Jokowi nomor 1. Ya sudah saya sebutlah, sekarang akhir-akhir ini beliau sangat aktif dengan podcast dan macam-macam. Ada yang dikatakan bahwa itu ide dari istrinya, itu ide dari enggak, yang benar itu dia. Saya yakinkan. Bapak kok yakin betul? Saya berkali-kali dan sering mendampingi beliau, jadi saya tahu cara berpikir dan apa yang dia pikirkan. Jadi oleh karena itu ada bagian-bagian yang bisa kita ambil lah, umpamanya Pak Mahfud itu dosen saya di S2 dan S3. Beliau sering disindir karena ketika berkuasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ya saya bilang begini,
kita jangan melihat kekuasaan dia tidak bisa bergerak, tapi dia sekarang pro pada perubahan. Jadi bagaimana kita lebih kuat, ya sudah, kalau perlu jangan hanya para kiai, para ustadz, para dosen, para guru, tapi para preman sekalipun kalau berkolaborasi dengan kita harus pakai untuk menimbulkan kembali semangat 98. 98 itu kan terdiri dari banyak sekali faksi yang tidak pernah kenal satu dengan yang lain, dan saya kira kekuatan kita sekarang ini memang harus mengarah ke situ. Menginventarisir. Ini ada Pak Sugeng Waras ini, tentu beliau ahli itu strategi lagi intelijen dan sebagainya, itu harus sudah dipakai, dan setiap titik yang dilalui oleh para orang-orang hebat kita ini, kita harus ada perwakilan yang ditunjuk untuk mengorganisir, mengkoordinir pada saatnya, baik itu mengkoordinasikan pemikiran maupun juga gerakan-gerakan lapangan. Sebagai mantan aktivis 98, waktu itu saya sudah bayar 3 sesungguhnya, tapi saya harus mendampingi mahasiswa kemanapun mereka turun jalan, ya saya ikut, mereka teriak saya juga ikut teriak gitu. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, pemikiran yang banyak sekali, inventarisir persoalan konstitusi maupun macam-macam itu kita kumpulkan, kemudian kita koordinasikan, dan tentu gerakan ini harus ada imamnya. Ya terserah dari bapak-bapak yang mulia ini untuk memilih siapa di antara Pak Busro, Pak Abraham Samad, Pak Antoni Budiawan, siapapun itu, pasti harus ada komandannya. Maka saya ngomong gini ya, banyak juga yang mengusulkan ini harus ada imamnya, dan imam itu adalah aktor konkret yang memang integritas dan segala sesuatunya sangat jelas, kuat. 98 kekuatan masih personal, tapi kemudian menggelegak dengan sangat luar biasa, sangat cepat, dan sekarang sungguhnya relatif lebih merata. Kampus-kampus sudah bergerak dan mahasiswa juga tanpa didorong oleh dosen sudah bergerak, dan oleh karena itu saya kira langkah berikut dari tur dari para pencinta NKRI ini, tidak usah harus mengatakan NKRI harga mati, terlalu sering mengatakan NKRI harga mati, akibatnya mati harga. Itu orang Papua yang mengatakan. Karena terlalu sering mengatakan NKRI harga mati, maka NKRI jadi mati harga. Bapak Ibu saudara sekalian, yang terakhir adalah kita punya makhluk gaib yang sangat jahat, itu makhluk neraka, namanya kebohongan. Dari awal kan sudah bohong terus itu, dari SMK sampai terakhir sekarang ini semuanya isinya kebohongan, dan makhluk itu diternak demikian rupa, itu makhluk neraka itu. Jadi kalau menurut hadisnya, kalau kebohongan hanya bisa ditutup dengan kebohongan, dan itu neraka terus menerus. Dan oleh karena itu saya kira isi judul Indonesia Gelap ini pas sekali, dan di antara Indonesia Gelap itu sihir dan kebohongan. Saya kira itu Pak yang perlu saya tambahkan saja kepada forum yang sangat mulia ini. Sangat ingin hanya mengatakan 2 hal itu, kebohongan dan sihir itu harus kita pikirkan bagaimana cara mengatasinya. Ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.